Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah hukum acara pidana. Mata kuliah ini ada 3 SKS ya, diampu oleh saya Muhammad Yusril Irza, SHMH, dan mata kuliah ini diambil pada semester 3. Capaian mata kuliah hukum acara pidana, mahasiswa mampu merumuskan masalah dalam hal berkaitan dengan hukum acara pidana ya, khusus hukum acara pidana, menganalisis putusan hakim, mencari pemecahan masalah, dan mampu memahami, mengimplementasikan tahapan proses acara pidana ya. Jadi akhir itu sampai proses acara pidana sampai eksekusi ya, itu capaian mata kuliah hukum acara ini. Dan sub capaian mata kuliah pembelajaran tentang hukum acara pidana ya, mahasiswa mampu menganalisis tentang pengertian persidangan dalam perkara pidana, mampu menganalisis tentang pengertian pra penuntutan dan pra peradilan, dan mampu menganalisis tentang pengertian putusan dan isi putusan terkait perkara pidana ya. Saya lanjut ke materi ya yang perlu saya sampaikan di semester 3 ini. Tadi saya sudah bacakan 3 SKS ya. Semester 3 lah saya masuk ke pengantar ya, atau pembuka dari materi hukum acara pidana. Mata kuliah hukum acara pidana sudah kalian bekal udah, mahasiswa udah punya bekal semester 2 tentang apa itu hukum pidana ya, pengantar sebelum masuk ke hukum acara pidana. Nah, di sini saya menerangkan tentang pengantar dulu ya. Pengantar, barangkali mahasiswa lupa tentang hukum pidana dan apa itu hukum acara pidana. Nah, di dalam poin kedua yang akan saya bahas, pembagian hukum pidana ya. Ada pidana material, ada pidana formil ya. Dan ketiga, proses tadi ya, capaian proses hukum acara pidana, dan keempat, pemeriksaan perkara. Ada tabel ntar ya, tabel terkait dengan hukum pemeriksaan perkara pidana. Dan terus bukti ya, ada berapa bukti yang perlu dibuktikan dalam perkara pidana, acara pidana ya. Di dalam UHAP, ntar saya jelaskan materi di PPT. Terus yang terakhir, ntar saya kasih simpulan dan sampai sejauh mana mahasiswa paham tentang materi yang saya sampaikan ya. Di pertemuan setelah materi saya sampaikan, pasti ada tugas yang perlu mahasiswa kerjakan. Saya masuk ke dalam materi pengertian hukum pidana. Walaupun materi ini sudah saya sampaikan di semester 2, tapi karena hukum acara pidana berkaitan dengan hukum pidana, saya sampaikan sedikit materi tentang pengantar hukum pidana ya. Nah, di dalam hukum pidana ada 2, hukum pidana material dan hukum pidana formil ya. Apa itu hukum pidana material? Aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang menentukan syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana ya. Hukum pidana material berisi 3 ya, perbuatan, sanksi, dan pidana ya, atau pertanggungjawaban pidana ya. Di sini itu tadi sekilas pengertian hukum pidana material, dan kita masuk apa itu hukum pidana formil ya. Nah, di dalam pengertian hukum pidana formil atau hukum acara pidana secara umum, kumpulan peraturan ya, peraturan yang di dalam kita bisa menyebutnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Kumpulan peraturan yang dipergunakan untuk mempertahankan hak dan menjelaskan kewajiban
dalam proses peradilan pidana oleh institusi penegak hukum ya. Ada polisi, jaksa, hakim, dan advokat ya. Dalam rangka menegakkan hukum pidana material ya. Tadi pidana material ada 3 ya, perbuatan, sanksi, dan pidana atau pertanggungjawaban pidana di pidana. Nah, kita masuk ke bagian ya. Tadi kan sudah saya pengantar tentang apa itu hukum pidana material dan apa itu hukum pidana formil. Nah, kita masuk ke pembagian hukum pidana. Nah, di dalam pidana dalam arti luas tadi ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Di dalam hukum pidana material ada KUH pidana atau bisa disebut kita KUHP ya. KUHP sendiri kita sudah mempunyai KUHP yang baru. KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, tentang Undang-Undang KUHP yang baru. Nah, kedua, hukum pidana formilnya itu hukum acaranya, hukum acara pidana ya. Nah, di sini saya mewajibkan mahasiswa semester 3 untuk memiliki 3 buku yang wajib ya. Pertama KUHP yang dari Belanda ya, yang sampai sekarang masih kita pelajari, BVS, dan kedua KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang terakhir tadi saya sampaikan di awal ada undang-undang terbaru yang akan diimplementasikan pada tahun 2026 ya, KUH Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, itu wajib. Lanjut ke materi ke proses ya. Nah, di sini materi yang proses hukum acara pidana. Materi ini akan saya jelaskan ya. Pertama, proses dari mana proses acara pidana? Pertama dari kepolisian ya. Kepolisian untuk melakukan penyelidikan ya. Di dalam kepolisian ada sumber tindakan. Pertama ada laporan dan pengaduan ya. Kalau laporan itu masuknya di tertangkap tangan ya. Nah, sedangkan pengaduan diketahui petugas ya. Nah, di sini materi sudah saya berikan ya ke mahasiswa, entar dibaca, dipahami lagi ya. Ini saya poin-poinnya saja, poin-poin yang perlu mahasiswa dipahami ya. Nah, terus kepolisian penyelidikan, terus penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan, yang habis dari proses penyelidikan masuk ke dalam kejaksaan ya, penyidikan dan hasil fakta dakwaan diajukan ke PN dan proses pemeriksaan ya. Nah, proses pemeriksaan dari kejaksaan terus dialihkan ke pengadilan ya, pengadilan tinggi atau putusan ya. Nah, di sini ada putusan dibagi bebas, lepas dari segala hukum dan tuntutan hukum dan pemidanaan. Nah, ini saya suatu tabel yang buat gambaran ya, materi kalian baca, pelajari, kita diskusi tentang materi proses hukum acara pidana. Nah, di sini ada upaya hukum. Setelah ada putusan, otomatis ada upaya hukum ya yang dilakukan oleh pendampingan hukum atau PH ya, penasihat hukum. Terakhir eksekusi. Ini gambaran proses hukum acara pidana ya. Nah, di sini pemeriksaan perkara pidana itu dibagi menjadi 2 ya. Tadi prosesnya. Nah, ini ada proses pra-adjudikasi dan adjudikasi. Apa itu perbedaan pra-adjudikasi dan adjudikasi? Nah, pra-adjudikasi ada pemeriksaan pendahuluan ya, dilakukan oleh kepolisian ya. Dilakukan oleh kepolisian, setelah itu ke kejaksaan. Di kepolisian namanya penyelidikan dan penyidikan, dan di kejaksaan ada namanya pra penuntutan dan penuntutan ya. Kalau pra penuntutan itu sebelum ada penuntutan yang sah, yang sebelum masuk ke pengadilan negeri ya. Nah, terus tadi pra-adjudikasi ya dari kepolisian dan kejaksaan. Nah, terus adjudikasi itu apa ya? Pemeriksaan sidang pengadilan ya. Ya, dari kepolisian udah masuk ke
kejaksaan. Nah, kejaksaan dilimpahkan ke dalam pengadilan ya, atau pemeriksaan sidang pengadilan, atau bisa disebut tadi adjudikasi ya. Saya lanjut ke materi berikutnya, bukti permulaan yang cukup ya. Di sini ada beberapa bukti yang perlu mahasiswa pahami. Pertama, bukti permulaan ya. Dalam hal penyidikan yang melakukan penyidikan menempatkan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana, maka penetapan penyidik itu harus didasarkan pada bukti permulaan ya. Ada bukti permulaan yang wajib penyidik temukan ya. Nah, di sini di PPT sudah saya jelaskan poin-poinnya. Demikian pula dalam hal penyidik ya, melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, maka perintah penangkapan itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup ya. Ya, ini materi bukti permulaan sudah pernah mahasiswa pelajari di semester 2 ya, mata kuliah hukum pidana ya. Di dalam bukti permulaan yang cukup minimal ada 2 yang perlu penyidik temukan. Nah, pertama, bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Kedua, sekurang-kurangnya 2 alat bukti ya. Di sini sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, di alat bukti tersebut ada di dalam KUHP ya. KUHP pasal 184 ayat 1, di mana alat bukti itu ada 5: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ya. Jadi bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti ya, bisa keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ya. Nah, itu dalam pasal berapa? Pasal 184 ayat 1. Nah, setelah tadi kita bahas tentang bukti permulaan yang cukup, kita lanjut lagi ke asasnya. Ya, di dalam pembuktian yang tadi pasal 184 ayat 1 itu melekat, ada asas yang melekat di dalam pembuktian, namanya asas in criminalibus probationis beden esse luce clariores ya. Di sini asas ini asas tentang pembuktian di mana dalam perkara pidana bukti harus lebih terang dari cahaya. Ini sering disebut beberapa pakar ya, atau saksi ahli di pengadilan ya. Jadi dalam perkara pidana bukti harus terang dari cahaya, yang seterang cahaya ya. Namanya tadi asas in criminalibus probationis beden esse luce clariores ya. Nah, di sini dengan pentingnya asas ini memberikan penekanan bahwa bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Asas ini menunjukkan bahwa bukti merupakan hal yang fundamental, harus ada, karena tanpa bukti suatu kejahatan itu tidak akan bisa diselesaikan ya. Jadi tanpa ada bukti kejahatan itu tidak bisa diselesaikan ya. Harus minimal ada 2 alat bukti di dalam pasal 184 ayat 1. Nah, untuk alat bukti sendiri minimal harus ada 2 alat bukti. Jika hanya 1, maka perbuatan seseorang tersebut tidak bisa diperkarakan. Jadi kalau misal menemukan buktinya penyelidikan menemukan cuma 1 bukti ya tidak bisa diperkarakan ya, otomatis gugur. Harus menemukan 2 alat bukti. Nah, di sini ada namanya asas tersebut harus kita pahami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ya, dari hukum pidana dan kekhususan hukum pidana. Banyak asas-asas yang dipelajari di dalam hukum pidana. Ada asas legalitas ya,
ada asas spesialis ya, dan itu di dalam KUHP ya, KUHP yang lama dan KUHP yang baru ada perbedaan ya. Itu buku-buku yang perlu tadi saya sebutkan, perlu dimiliki, wajib kalian miliki, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum ya. Nah, di sini setelah saya ngasih materi, saya akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok yang perlu mahasiswa kerjakan ya, dari materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ya. Tugas kelompok pertama, saudara analisis proses perkara pidana terutama pada pra-peradilan ya, kasus pidana yang pernah terjadi di Indonesia ya, dari awal penyelidikan sampai dengan putusan ya. Contoh yang sudah kemarin kasusnya tentang proses penetapan peradilan ya, yang tidak sah ya, dan batal ya demi hukum ya. Contohnya kasus pembunuhan ya, yang baru-baru ini terjadi ya. Saudara analisis proses perkaranya seperti apa, khusus dari pra-peradilan ya, yang kasus tersebut terjadi di Indonesia dari awal penyelidikan sampai dengan putusan ya, atau tidak sah ya. Peradilan itu yang sudah diproses dan mengajukan pra-peradilan ya. Di sini tugas dikirimkan ke presentasi ya, tugas presentasi dikumpulkan dalam bentuk PDF ke Google Classroom maksimal H-2 ya, sebelum waktu presentasi paling lambat tanggal 12 September 2024 ya. Ya, tugas kelompok maksimal 5 orang ya, dikumpulkan maksimal H-2 dibuat presentasi PPT yang kirim ke Google Classroom ya. Terima kasih. Perkuliahan pada pagi hari ini saya akhiri ya. Apabila ada kurang jelas bisa ditanyakan, bisa hubungi ke email saya ya, tertera di dalam PPT ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.